Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait preservasi dan konservasi. Dan kebetulan kita hari ini akan membahas mengenai fumigasi, deasidifikasi, dan laminasi. Nah, itu ya. Nah, konsep pembahasan kali ini saya akan sharing ya terkait fumigasi bahan pustaka, deasidifikasi, laminasi, dan enkapsulasi. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan fumigasi, deasidifikasi, dan laminasi. Bahwa kita tahu bahan pustaka itu kan merupakan salah satu unsur penting ya dalam sebuah sistem perpustakaan. Selain ruangan ataupun gedung, kemudian perabotan, peralatan, tenaga, dan anggaran. Nah, unsur-unsur tersebut satu sama lain saling berkaitan dan saling mendukung terselenggaranya sebuah layanan perpustakaan yang baik. Sehingga bahan pustaka antara lain buku, terbitan berkala, surat seperti surat kabar, majalah gitu ya. Kemudian bahan audiovisual itu harus dilestarikan ya, mengingat nilainya yang cukup mahal. Bahkan di Indonesia perawatan dokumen tertulis itu masih kurang mendapatkan perhatian. Banyak sekali instansi ataupun organisasi yang masih kurang dalam memperhatikan. Nah, padahal usaha ini seharusnya dilaksanakan lebih cermat mengingat iklim tropis yang tidak menguntungkan pada kelestarian koleksi. Nah, dalam usaha perawatan bahan pustaka ada istilah-istilah baku yang bisa digunakan pada lingkungan perpustakaan, yaitu ada pelestarian, pengawetan, dan perbaikan gitu ya. Nah, oke. Ini merupakan kegiatan pokok pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk mematikan serangga atau binatang perusak bahan pustaka ini bisa dilakukan dengan cara 3 metode: fumigasi atau istilahnya adalah pengasapan, kemudian deasidifikasi, kemudian laminasi gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari fumigasi. Apa sih fumigasi itu gitu ya? Apa sih fumigasi? Mungkin teman-teman pernah sering mendengar ya fumigasi gitu ya. Nah, fumigasi itu merupakan salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur itu tidak tumbuh, kemudian binatang menjadi mati, dan perusak bahan pustaka lainnya akan terbunuh juga. Nah, kata fumigasi ini berasal dari kata Latin yaitu fumigere yang berarti mengasapi gitu ya. Nah, fumigasi ini salah satu cara melestarikan gitu ya. Fumigasi ini dilaksanakan dengan pembakaran atau menguapkan zat kimia yang mengandung racun, di mana uap atau asap zat kimia tersebut dapat membunuh serangga ataupun jamur atau kuman-kuman yang menyerang buku. Kemudian dokumen akan menjadi steril dengan menggunakan bahan kimia. Dengan demikian, kerusakan yang terjadi lebih lanjut bahan pustaka ini yang disebabkan oleh kuman, jamur, serangga ataupun binatang perusak ini dapat dicegah dan dihindari gitu ya. Nah, tempat fumigasi ini pertama kita membutuhkan sebuah ruang atau lemari atau box atau kotak tertentu yang dilengkapi dengan instalasi pipa gas, kipas angin atau blower, dan alat membersih. Kemudian peralatan tambahannya bisa menggunakan plastik atau lakban tali. Nah, fumigasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia ya teman-teman ya. Misalkan ada karbon disulfid, kemudian karbon tetraklorид, ada metil bromid, ada timol kristal, dan napalin, di mana penggunaan masing-masing bahan kimia itu harus disesuaikan dengan luas ruangan yang dimiliki dan jumlah bahan yang akan difumigasi. Oleh karena itu, apa yang harus dipersiapkan? Jadi yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan fumigasi adalah pertama ruangan, kemudian peralatan dan bahan yang akan difumigasi. Persiapan ini tentu akan
apa istilahnya dilakukan dengan membuka bahan pustaka atau menengkurapkan ya, apa istilahnya, membalikkan ya bahan pustaka sedemikian rupa sehingga setiap lembar kertas dapat terkena gas membasmi hama secara merata. Jadi bahan kimia yang digunakan tuh harus sesuai dengan jenis serta jumlah bahan yang diproses gitu ya. Nah, memang ada beberapa apa ya istilahnya pelaksanaan ya yang terjadi yang digunakan. Jadi kalau untuk semua bahan pustaka ini dapat difumigasi ya, termasuk lontar maupun bahan audiovisual yang dianggap perlu ya. Penggunaan fumigan harus tepat tentunya. Untuk itu perlu mendapatkan nasihat ataupun petunjuk pada setiap tingkat penggunaannya. Jadi bahan yang terlalu tua ini harus disarankan tidak difumigasi. Sebab apa? Karena sebab ada cara lain untuk membunuh serangga di dalamnya, yaitu misalkan dengan mendinginkan bahan pustaka mencapai 37 derajat Celcius sehingga insektisida yang terjadi itu akan hilang dan efek sampingnya pun juga tidak terlalu beresiko gitu ya. Kalau untuk koleksi ya naskah kuno dan lain-lainnya ini bisa menggunakan yang namanya freezing, yaitu pendinginan, yaitu kegiatan mendingin kalau fumigasi itu kan menggunakan zat kimia gitu ya. Kalau freezing ini dengan cara didinginkan, itu lebih aman untuk naskah kuno gitu ya. Nah, perlengkapan petugas ini ada jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, alat semprot gas kimia, kemudian kapur barus, ada gas detektor ya untuk melihat gasnya gitu. Oh ya, satu lagi, pelaksanaan fumigasi itu kan harus sesuai dengan ruangan dan peralatan yang dimiliki oleh perpustakaan ya, dan bahan pustaka yang digunakan. Pertama, fumigasi dengan karbon disulfid, di mana ketika fumigasi menggunakan bahan kimia karbon disulfid, ini caranya yaitu dengan mencampurkan dengan karbon tetraklorida gitu ya, yang perbandingannya adalah 1:1 dalam 1 liter, kemudian dapat digunakan untuk ruangan seluas 2 meter persegi. Nah, proses fumigasi ini memakan waktu kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu ya. Kemudian fumigasi dengan metil bromida, jadi tiap meter kubik ruangan itu diperlukan 16 sampai 32 gram metil bromida. Dalam pelaksanaan fumigasi ini kita dapat memerlukan alat-alat seperti timbangan, tabung gas, instalasi pipa dan sebagainya. Kemudian prosesnya ini memerlukan waktu 48 jam gitu ya. Kemudian ada fumigasi dengan timol kristal. Ini tiap 1 meter kubik ini memerlukan timol kristal sebanyak 50 gram. Dan proses fumigasi menggunakan naptalin. Proses fumigasi ini memakan waktu kurang lebih 48 jam, sama ya. Nah, kemudian kalau menggunakan naptalin, tiap 1 meter kubik memerlukan 810 gram naptalin, dan proses fumigasinya bisa memakan waktu 14 hari. Nah, ini semakin banyak zat kimia yang digunakan, maka waktunya akan semakin cepat gitu ya. Gitu. Nah, bahan kimia yang dipergunakan untuk fumigasi ini tentu merupakan bahan beracun ya, yang berbahaya bagi manusia. Karena itu setelah dilakukan atau dilaksanakan kegiatan fumigasi ruangan itu harus dibersihkan terlebih dahulu, dan bahan kimia dengan menggunakan dengan bisa menggunakan blower ataupun apa gitu ya, untuk membuang gas-gas yang sudah menempel pada koleksi atau mungkin barangkali menempel di ruangan gitu ya, sehingga sesudah itu dimasukkan lagi, bahan pustaka itu bisa dimasukkan lagi ke ruangan yang lebih steril gitu ya. Nah, seperti itu. Selain itu juga banyak cara yang dapat kita pilih sesuai keperluan bahan pustaka serta jumlahnya. Jadi
ini ya, pertama fumigasi itu kan untuk buku-buku yang lebih besar, kemudian tempat pengadaan fumigasi itu di seluruh gedung dan seluruh ruang penyimpanan bahan pustaka. Kemudian bisa juga fumigasi untuk beberapa ratus buku. Kemudian ruangan yang dipergunakan untuk keperluan fumigasi ini merupakan ruangan khusus yang hampa udara atau divakumkan gitu ya. Kemudian fumigasi untuk beberapa buku, buah buku dan tempat yang dipergunakan untuk keperluan misal lemari atau tidak dapat masuk udara, kotak, kaleng ataupun yang lainnya. Jadi ada tiga apabila misal buku besar itu bisa menggunakan gedung dan seluruh gedung, atau beberapa bisa menggunakan ruangan yang dipergunakan keperluan fumigasi, misal divakumkan terlebih dahulu. Kalau untuk beberapa buah buku bisa menggunakan lemari itu ya. Nah, selain itu ada cara lain membunuh serangga. Ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan ya di Sonobudoyo, dengan cara mendinginkan bahan pustaka dengan memasukkan buku ke dalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke dalam freezer es itu loh teman-teman, dan didinginkan selama kurang lebih 30 derajat Celcius selama kurang lebih 3 hari. Nah, hal ini kemudian dinilai lebih aman dan tidak memiliki efek samping seperti fumigasi yang menggunakan zat kimia gitu ya, yang mengandung residu fumigan yang masih menempel pada bahan pustaka. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Nah, pertama kali yang melakukan ini adalah perpustakaan Universitas Yale, Amerika Serikat pada tahun 1977 yang sudah menggunakan penanganan koleksi dengan pendinginan, dan ini bisa dikatakan sebagai penanganan yang aman gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan deasidifikasi. Apa sih deasidifikasi itu? Ya, deasidifikasi itu merupakan kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas gitu ya. Dalam pembuatan kertas terdapat campuran zat kimia yang pastinya ya yang dapat apabila zat tersebut terkena udara luar, maka akan membuat kertas itu menjadi asam dan akan merusak kertas gitu ya. Dengan persenyawaan udara dari luar, apabila dengan udara yang kotor, debu ataupun gas, knalpot mobil ataupun yang lainnya, limbah dan lain-lainnya, tentu ini akan merusak kertas gitu ya. Nah, usaha apa yang dapat menghentikan proses ataupun permasalahan tersebut, yaitu dengan cara deasidifikasi gitu. Nah, cara pemakaian ini ya, sebelum melakukan pekerjaan deasidifikasi maka pegawai atau penanggung jawab itu terlebih dahulu melakukan uji keasaman terhadap kertas dengan menggunakan pH meter ya, ataupun kertas pH atau spidol pH. Apa sih pH meter? pH meter itu sebuah alat yang biasanya digunakan untuk mengukur pH berupa keasaman ataupun basa pada sebuah cairan, atau tidak melalui pengujian khusus yang kadang-kadang digunakan untuk mengukur sebuah pH pada substansi semi pekat dan bahan semi pekat. Ya, jadi caranya gimana memakai pH untuk mengidentifikasi keasaman pada kertas? Pertama, memasukkan kertas ke dalam bejana yang berisi cairan di dalam pH meter. Kemudian dengan sendirinya jarum petunjuk menunjukkan angka 7 atau di atas 7. Nah, kertas yang baik adalah kertas yang memiliki pH 7 sampai dengan 14 yang menunjukkan tidak adanya keasaman pada kertas. Sementara kertas dengan pH di bawah 7 itu merupakan kertas yang memiliki keasaman. Jadi ada dua tipikal ya. Apabila normal itu adalah 7 sampai 14, tapi kalau di bawah 7 maka dia memiliki keasaman. Nah, itu ya. Kemudian bahan kegiatan deasidifikasi ini ada dua cara, yaitu dengan cara menggunakan amonia atau NH3. Apa itu amonia? Amonia itu merupakan bahan yang biasanya digunakan untuk deasidifikasi dengan cara kering gitu ya. Cara ini digunakan untuk menghentikan proses keasaman pada kertas yang tintanya luntur gitu. Nah, uap amonia ini dapat menghilangkan keasaman dan memiliki bau yang tidak sedap gitu ya. Ini
Cara pemakaiannya, mencampurkan cairan amonia ke dalam air bersih dengan perbandingan 1:3. Kemudian ditempatkan campuran tersebut ke dalam bejana untuk diambil uapnya. Kemudian dipegang koleksi atau buku ataupun kertas yang akan dihilangkan asamnya di atas bejana yang terisi campuran amonia tadi. Nah, kurang lebih selama 24 jam untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, kemudian proses ini bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali gitu ya. Kemudian ada magnesium klorida ataupun serbuk gitu ya. Nah, ini apa sih magnesium? Ini merupakan bahan yang bisa digunakan untuk menghentikan proses keasaman pada kertas. Nah, perbedaan dengan amoniak adalah kalau amoniak ini menggunakan untuk deasidifikasi dengan cara kering, maka kalau untuk magnesium ini digunakan untuk proses deasidifikasi istilahnya adalah magnesium serbuk ya. Dalam bentuk serbuk itu magnesium ini mudah terbakar tentunya ya. Apabila serbuk magnesium terbakar maka amatlah sulit untuk memadamkan, karena apabila terbakar bersama nitrogen gitu ya atau karbon dioksida, maka ya akan mengalami kefatalan gitu ya. Nah, kemudian untuk menghentikan proses keasaman pada kertas yang tintanya tidak luntur terkena air gitu ya, ini bisa digunakan karena menggunakan serbuk. Kemudian magnesium dalam proses deasidifikasi ini ada 3 macam. Ada magnesium logam, magnesium peta, dan magnesium serbuk gitu ya. Oke, lanjut. Laminasi. Selanjutnya laminasi. Apa sih laminasi? Laminasi itu melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka itu menjadi lebih awet. Contohnya apa sih? Sampul buku, kemudian undangan. Itu yang namanya laminasi, atau bisa kita sering katakan tuh glossy. Teman-teman pernah paham glossy? Ketika koleksi biasanya kan di sampul buku itu kan berwarna gilap gitu ya, ada lapisan plastik gitu ya, sehingga lebih cerah gitu ya. Nah, itu yang namanya laminasi teman-teman. Nah, proses keasaman pada kertas atau bahan pustaka ini bisa dihentikan oleh pelapis bahan pustaka yang terdiri dari film oplas, kemudian kertas Crompton atau kertas pelapis yang dapat menahan polusi atau debu yang menempel sehingga tidak beroksidasi dengan polutan. Nah, proses laminasi ini biasanya dipergunakan untuk kertas yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara lain ya. Misalkan seperti menembel, menjilid, menyambung ya. Biasanya kertas atau bahan pustaka yang dilaminasi ini adalah yang sudah tua, berwarna kuning kecoklatan seperti itu. Nah, ini kan bisa digunakan sebagai laminasi. Nah, laminasi ini ada 2 cara ya teman-teman. Ada cara dingin dan ada cara panas gitu. Kalau untuk cara dingin ini bisa melapisi kedua sisi kertas dengan bahan disebut film oplas tadi. Kemudian film ini diimpor dari Jerman ya. Nah, kemudian film oplas ini juga mengandung lem yang dapat membukanya kembali dengan cara membasahi dengan air. Itu kalau untuk cara dingin. Kalau cara panas ini seperti halnya kayak di fotokopi. Seperti halnya ini yang sudah ada di gambar. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di mana ya namanya itu dekatnya Waringin selatannya alun-alun itu loh, pojokan itu biasanya ada alatnya besar gulung kayak gitu, biasanya buat laminasi. Nah, itu kemudian selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa sih? Enkapsulasi itu merupakan salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik, misal rapuh atau umur pengaruh keasaman gitu ya, karena dimakan serangga, kesalahan penyimpanan atau sebagainya. Nah, ciri-ciri kertas ini lembaran seperti naskah kuno, peta, poster dan sebagainya yang umurnya sudah rapuh. Nah,
Jadi pada enkapsulasi ini setiap lembaran kertas itu diapit dengan cara menempatkannya di antara dua lembar plastik yang transparan. Jadi tulisannya itu tetap dapat dibaca dari luar. Kemudian pinggiran kertas tersebut ditempeli lem dari double set tape. Kemudian bahan pustaka itu tidak terlepas gitu ya. Nah, enkapsulasi miring ini menempatkan bahan pustaka pada amplop yang terbuat dari plastik, tetapi dalam enkapsulasi ini tidak ada udara di dalam seperti pada amplop. Nah, apa sih perbedaan antara laminasi dan enkapsulasi? Padahal kayak sama ya. Nah, kalau untuk perbedaan, jadi pada laminasi bahan pustaka ini menempel dengan bungkusnya gitu ya. Kayak sampul buku, sampul di undangan gitu ya. Jika dihilangkan maka akan merusak gitu ya. Kalau enkapsulasi bahan pustaka ini tidak menempel, sehingga kalau diperlukan bahan pustaka ini bisa diambil dengan utuh dengan menggunting bagian tepi plastik pelindung, seperti halnya biasanya kalau teman-teman tuh press ya, kalau di fotokopi itu loh yang bentuknya lemes, kalau buat ijazah itu laminating ya, saya lupa itu. Jadi ijazah dan bahan pustaka itu penting. Lainnya lebih baik ijazah atau dokumen-dokumen penting ya, itu lebih baik di enkapsulasi daripada dilaminasi gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan enkapsulasi ini bahwa kertas ini merupakan kertas kering, bersih dan bebas asam yang sudah diasidifikasi gitu teman-teman. Jadi ini yang hal penting harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan enkapsulasi gitu ya. Jadi sebelum di enkapsulasi itu harus dilihat keasamannya, jangan asal wah ini kena keasaman langsung di enkapsulasi, itu jangan, karena ini akan mempengaruhi bahan pustaka itu sendiri gitu. Nah itu ya. Oke, itu pembahasan terkait fumigasi, deasidifikasi dan laminasi. Ini menjadi salah satu cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh keasaman atau mungkin kalau untuk deasidifikasi, enkapsulasi dan laminasi ini lebih kepada keasaman pada kertas gitu ya, disebabkan oleh keasaman pada kertas. Tapi kalau fumigasi ini bisa keasaman, bisa disebabkan oleh biota, jamur ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan atau sharing hari ini terkait topik permasalahan fumigasi, deasidifikasi dan laminasi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.